Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ardiani Rahma Riswari dalam video pembelajaran teks anekdot untuk KD 3.5 menganalisis makna tersirat dalam teks anekdot dan 4.5 mengonstruksi kembali teks anekdot dengan memerhatikan makna tersirat dan nilai-nilai dalam teks anekdot. Dalam interaksi di lingkungan masyarakat, sering terdapat permasalahan yang berkaitan dengan berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Untuk menyampaikan permasalahan tersebut, kita bisa melakukan dalam bentuk anekdot. Jadi, ketika kita memberikan kritikan, masukan, saran bisa kita lewatkan dalam bentuk humor. Ya, dengan maksud agar tidak menyinggung perasaan orang yang kita beri kritik, masukan, atau saran. Teks anekdot untuk video pembelajaran kali ini berdasarkan KD 3.5. Menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat dan 4.5 mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik tulisan maupun tulis. Jadi, tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah mengidentifikasi makna tersirat teks anekdot dengan baik. Kita mulai dari pengertian anekdot. Anekdot adalah cerita singkat, pendek, lucu, dan mengesankan berdasarkan pengalaman hidup seseorang. Berisi tentang berbagai topik seperti pendidikan, politik, hukum, bisa kita gunakan untuk memberikan sindiran, kritikan, dan lain sebagainya. Fungsi teks anekdot ada dua, yaitu fungsi primer dan sekunder. Untuk fungsi primer, sebenarnya kita gunakan untuk sarana ekspresi ketidakpuasan, kemarahan, kejengkelan, dan untuk menyampaikan kritik terhadap suatu hal yang secara umum sudah diketahui masyarakat. Dan fungsi sekundernya ini untuk memberikan hiburan, karena di dalamnya terdapat unsur humor atau lucu, bisa berupa analogi atau contoh-contoh untuk menjelaskan sesuatu. Ya, makna tersirat dalam teks anekdot. Yang pertama, permasalahan atau masalahnya. Ini berkaitan dengan tema atau hal yang diceritakan dalam anekdot. Kemudian, kritik. Komentar atau penilaian yang sebenarnya ingin disampaikan penulis dalam anekdot. Berikutnya, humor. Unsur humor inilah yang membalut kritikan tadi agar tidak terlihat atau bermakna tersirat, sehingga tidak menimbulkan ketersinggungan kepada orang yang kita beri kritik, saran, atau masukan. Nah, kelucuan teks anekdot. Ya, tadi ya, yang kita gunakan untuk membalut kritikan berupa kelucuan atau humor yang biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena. Membandingkan teks anekdot dengan humor. Teks anekdot jelas berbeda dengan humor. Humor berisi hal-hal yang lucu yang sifatnya hanya menghibur saja. Sedangkan untuk teks anekdot, dari ide ceritanya kemungkinan sama dengan teks humor ya. Tema-temanya juga sama, bisa pendidikan, politik, hukum, dan sebagainya. Untuk isinya, tadi ya, ada perbedaan dengan humor. Kalau humor hanya sekedar menyampaikan hiburan, memberikan lawakan, kelucuan atau humor. Nah, dalam teks anekdot, ini isinya berupa hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman pribadi seseorang, kemudian kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkungan kita, atau perilaku, sikap, tingkah laku tokoh publik yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk fungsi komunikasi, kalau humor sekedar memberikan hiburan. Ya. Sedangkan teks anekdot ini selain untuk menghibur,
juga sebagai sarana untuk menyampaikan kritikan. Dan di dalam teks humor tidak mengandung makna tersirat. Sedangkan teks anekdot ini ada makna tersiratnya, yaitu berupa kritik tadi yang dibalut dengan kelucuan atau humor. Kritik dalam teks anekdot dalam bentuk sindiran dan tidak disampaikan secara langsung karena untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Biasanya menggunakan ungkapan, yaitu berupa kata atau frasa atau kalimat yang bermakna idiomatis atau yang bukan bermakna sebenarnya, yaitu kata kias atau konotasi. Ya, ada ini kata-kata bijak dari Corrie ten Boom, seorang pejuang dan penulis dari Belanda. Orang-orang yang melontarkan kritik bagi kita pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Semangat belajar terus dan selalu sukses. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.